Si itu mana? Di sini ada. Jangan. Aduh. Iya. Oh. Dan tempat duduk. Tempat duduk bang. Iya, mau standing aja katanya. Dan pesta ya saya mau mati. Tutup. Mohon maaf, pintunya jangan dihalangi.
gimana mungkin hasil dari penyerahan proposal ya Bang dari pihak tergugat sendiri? Oke, saya ralat ya. Jadi bukan penyerahan proposal ya. Hari ini agenda mediasinya adalah tanggapan atau jawaban dari para tergugat terhadap proposal para penggugat yang sudah disampaikan minggu lalu. Nah, hari ini kami terima jawaban itu ya. Ada beberapa poin yang sudah disampaikan dan saya kira apapun yang menjadi jawaban mereka itu hak mereka ya. Kami tetap fokus melaksanakan proses mediasi di tanggal 25 November 2025 ya. Bang, mungkin jawabannya betulkah ada angka di 504 miliar itu? Ya, ada. Jadi memang kan begini, mereka itu kan dalam jawaban mereka itu menyampaikan berdasarkan putusan ya, putusan 362 dan putusan 363 itu dari mereka menjawab proposal itu. Nah, kemudian juga mereka juga menyampaikan di poin terakhir itu menurut mereka ya, klien mereka itu mengalami kerugian material imaterial. Padahal kan sebenarnya kalau terkait dengan narasi terkait kerugian nanti kan sebenarnya tidak bicara dalam proses mediasi ya, tapi itu masuk dalam pokok perkara. Tapi sah saja ya, itu hak mereka ya. Apanya sah Bang? Maksudnya angka nominalnya Bang? Jadi angka nominalnya itu ada kerugian 4 miliar ditambah 500 miliar ya kan. Nah, dalam proses mediasi tadi kami sampaikan bahwa ini poin-poin yang disampaikan oleh para tergugat tidak rasional ya atau irasional ya. Nah, itu dari perspektif kami ya kan. Terus kemudian mereka tanggapi ya masing-masing punya sudut pandang yang berbeda ya kan. Silakan saja ya. Tapi yang kami mau sampaikan adalah ketika kita menyampaikan sesuatu ya, narasi hukum terkait dengan kerugian itu kan harus bisa dibuktikan ya kan. Jadi jangan bikin sesuatu hal-hal yang nilainya bombastis tapi nanti ketika dalam proses pembuktian jadi ini sendiri gitu loh. Merasa kelabakan sendiri ya, tapi itu hak mereka ya. Berarti 500 miliar itu bisa dibilang mengada-ngada ya Bang, tanpa adanya dasar? Iya, mengada-ngada. Sekarang begini, teman-teman baca nggak putusan itu ya, putusan itu bicara namanya 4 miliar, itu kan 4 miliar kan dalam sitaan ya kan. Makanya saya bilang dibaca dulu putusan 362 dan putusan 363 itu dengan baik gitu, baru bicara namanya kerugian. Tapi apapun itu hak mereka sebagai kuasa hukum dari para tergugat. Nah, tadi memang jawaban itu ditantangani oleh prinsipal mereka sendiri, yaitu prinsipal tergugat 1 dan tergugat 2. Kita sendiri udah tahu belum Bang adanya gugatan 504 miliar ini dari Raja Gladys? Jadi ini perlu saya ralat, tidak ada gugatan. Maksudnya jawaban itu apa? Iya. Iya, itu jawabannya. Jadi kalau selama ini kan ada isu-isu terdengar ada gugatan di 504 miliar. Tidak ada, kami sampai hari ini belum menerima gugatan itu. Tapi sudah beredar di mana-mana. Nah, ini kan juga bagi kami kan ini membangun opini-opini yang tidak sesuai dengan fakta ya. Nah, terus kemudian ini minggu depan kan agendanya adalah kaukus ya. Kaukus itu adalah menghadirkan prinsipal masing-masing pihak ya. Jadi kaukus itu tidak dilaksanakan hanya untuk kuasa hukum, tapi menghadirkan prinsipal masing-masing. Baik Nikita Mirzani sebagai prinsipal penggugat 1, kemudian Raja Gladys sebagai prinsipal tergugat 1 ya. Jadi artinya apa? Artinya walaupun hari ini sebenarnya jawaban dari para tergugat sudah ada kesimpulan mereka menolak proposal yang kami ajukan, tapi dalam tata kelola mediasi prinsipal itu kan wajib hadir. Nah, di tanggal 25 November 2020 nanti itu kami pastikan prinsipal kami bisa hadir dalam proses kaukus ya. Mungkin sudah dapat izin ya Bang? Bang, rekonvensi ini kan ada setelah NM menggugat 244 Bang ya, benar nggak Bang? Oh bukan, jadi gini, rekompensi itu tidak bicara dalam mediasi. Rekompensi itu
itu diajukan haknya dari para tergugat ketika sudah mediasi gagal. Ya, nanti masuk namanya jawaban dan eksepsi. Nah, kemudian kalau mereka menggunakan haknya melakukan gugatan balik rekompensi silakan, tapi dalam tata kelola mediasi sesuai dengan Perma 1 2016 ya, itu tidak bicara namanya pokok perkara. Bicara namanya identifikasi masalah, terus kemudian bicara namanya negosiasi di situ. Jadi kalau misalkan didalilkan lagi kerugian masing-masing, ya saya kira kurang tepat ya. Berarti minggu depan prinsipal hadir, Bang? Iya. Sudah dapat izin mungkin Bang dari lapas sendiri? Ya, kami akan ajukan itu karena memang kan mengajukan itu kan hak ya, hak di kita sendiri ya untuk hadir dalam proses mediasi ya. Pasti kami akan ajukan itu ya. Di ruang mediasi juga, Bang, berarti ya? Oh iya, di ruang mediasi. Prinsipal juga pasti hadir ke, Bang? Kayak kalau dari prinsipal dari tergugat 1 dan tergugat 2 itu tadi disampaikan oleh kuasa hukumnya akan diupayakan ya kan, tapi kalau kami sih kami yakin ya, kami pasti bisa menghadirkan prinsipal kami dari penggugat. Bang, tujuan keduanya kemungkinan bertemu apa sih, Bang? Boleh tahu, Bang? Jadi tujuannya tadi sampaikan ibu mediator ini kan ibu mediator ini mendengarkan langsung ya apa sih sebenarnya keinginan masing-masing prinsipal ini ya kan, yang tidak bisa memang diwakili para kuasa hukum dalam proses mediasi. Nah, kemudian kalaupun memang tidak ada titik temunya dalam proses mediasi minggu depan dalam Kaukus ya, ada berita acara atau form yang harus ditandatangani prinsipal langsung. Kalau misalkan mediasi itu dinyatakan deadlock atau gagal. Ya. Kalau nggak deadlock apa, Bang? Kalau tidak deadlock berarti kan ada penyusunan itu butir-butir kesepakatan kemudian ditingkatkan menjadi kesepakatan perdamaian. Oh. Iya, cuman persoalannya kan proposal kami yang 200 miliar itu kan ditolak. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya mediasi ini sudah Gagal. Walaupun memang belum diputuskan secara resmi oleh mediator karena ada namanya tata kelola mediasi yang harus dilaksanakan ya sesuai dengan Perma 1 2016 menghadirkan prinsipal masing-masing pihak. Itu saja. Kalau ini kita hadir tapi mereka tidak hadir, gimana mekanisme? Nah, jadi kalau misalkan prinsipal kami sudah kami hadirkan ya dengan segala kerumitan yang tentu kan menghadirkan prinsipal kami kan nggak mudah ya kan, perlu mengajukan permohonan kepada pengadilan tinggi ya kan. Nah, terus kemudian hadir tapi prinsipal dari para tergugat tidak hadir, ya silakan nanti mediator yang bersikap, tentu ada konsekuensi tidak beritikat baik ya, silahkan nanti itu ya. Mengingatkan Bang prestasi sebelumnya kan Nikitanya udah sempat dihadirkan dari tahanan ya, tapi juga Reza Gladisnya tidak hadir gitu Bang. Ya, nah kalau kita balik ke belakang kan kita nggak tahu, ini kan bisa berubah-ubah, siapa tahu Reza Gladisnya bisa hadir, kita nggak tahu ya. Tapi harapannya bisa hadir ya Bang? Sebenarnya bukan harapan juga sih, karena itu ketentuan hukum acara sesuai dengan Perma 1 2016. Ya, jadi ya dia sebagai prinsipal dari tergugat ya wajib hadir. Bang, tapi dari 504 miliar itu masuk akal nggak sih Bang kalau sebenarnya itu kerugiannya adalah bentuk kalau dia datang ke psikolog dan segala macam? Kalau pendapat saya sih, pendapat kami irasional dong. Iya orang peristiwanya yang terjadi kan ya kita sendiri yang mengalami. Bahkan di dalam putusan itu juga ya kan, dalam putusan jelas ya kan yang didalilkan 4 miliar itu kemana, benar nggak? Iya, makanya saya bilang baca dulu putusannya dengan baik, baru menyampaikan argumentasi hukum supaya kita bisa mengedukasi masyarakat ini dengan baik ya, gitu ya. Oke, terima kasih.